nyaman biar ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Nah adik-adik, pada minggu pagi ini kita akan memulai ibadah. Karena apa kita mulai ibadah? Karena kita akan mengucap syukur pada Tuhan Yesus untuk berkat pada hari ini. Nah adik-adik, abang ingin adik-adik duduk yang rapi di rumah, oke? Di rumah aja, duduk yang rapi. Jangan lari-lari ke sana sini, naik-naik ke kasur, tidur-tiduran. Adik-adik harus fokus untuk ibadah. Oke adik-adik? Nah, untuk kita memulai ibadahnya, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Abang Ray dan Abang Nopal akan memainkan musik untuk lagu Selamat Pagi Bapak. Oke, ayo abang-abang. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mulai dari awal dengan sikap berdoa adik-adik. Semua menutup matanya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini Tuhan. Kami boleh bangun, kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Itu semua merupakan anugerah bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami Tuhan, semoga kami boleh beribadah dengan serius dan kami boleh mendengarkan firman yang akan disampaikan nanti Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, semoga kami boleh memuji nama Tuhan dengan sukacita, dengan semangat, dan supaya nama Tuhan selalu kami permuliakan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita akan nyanyi-nyanyi lagi, kita akan happy-happy lagi. Selanjutnya akan dipimpin lagu pujian oleh Kakak Dian. Oke Kakak Dian, lanjut. Terima kasih Abang Ray atas doa pembukanya. Adik-adik, hari ini kita mau menyanyi pujian bagi Tuhan Yesus. Kakak Dian mau ajak kalian untuk semangat nih pujiannya. Sebelumnya Kakak Dian mau sapa adik-adik dulu, mau tahu kabar adik-adik kayak gimana. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kok kayaknya belum semangat deh Bang sama Kakak Dian, adik-adiknya.
Masih pada tidur? Pak tidur? Enggak dong bang, mereka udah duduk rapi kan tadi udah muka. Sekarang kakak dia mau lebih semangat lagi buat ajak adik-adik semua. Oke? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, karena kalian semua sudah luar biasa, kita mau nyanyi pujian bagi Tuhan, tapi kakak Dian mau semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus, Siap. Yes, semuanya sudah siap. Kita mau menyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Seperti adik-adik yang selalu dengar-dengaran kepada mama, papa, terlebih kepada Tuhan Yesus. Silakan bang. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi lebih semangat. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, karena kalian sudah semangat untuk memuji Tuhan ya di hari ini, kalian sekarang boleh duduk. Kita mau dengar firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Abang Noval. Adik-adik, boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar-dengar firman Tuhan ya. Kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Silakan musiknya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti,
Shalom adik-adik, sebelum kita mulai membaca firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini Tuhan Yesus. Kembali kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami akan memulai pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami, mengajari kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami baca, dan sehingga kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surga, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Adik-adik, sebelum kita mulai baca Alkitab kita, Abang Nopal mau tanya, ya, siapa di sini yang pernah merasakan bosen, terutama ketika lagi belajar di rumah atau ibadah di rumah? Siapa yang pernah ngerasain bosen? Tiba-tiba, kapan ya belajar di sekolah lagi, ketemu teman-teman, atau pengen deh ke gereja bareng sama mama sama bapak, ya ketemu teman-teman sekolah minggu. Siapa yang pernah merasa seperti itu? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar, ya, kira-kira apa sih firman Tuhan mengenai hal tersebut. Yuk adik-adik, sama-sama dibuka Alkitabnya masing-masing. Kita buka Alkitab kita hari ini yang terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama ada di Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Ya, adik-adik bisa lihat di sini ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Nah, untuk bagian keduanya ada di Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Oke? Kita mau baca sama-sama adik-adik ya. Adik-adik boleh baca Alkitabnya atau boleh baca juga di layar. Ya. Nah, Abang Nopal buka ya. Kita mulai dari bagian pertama. Bagian pertama itu ada di Kisah Para Rasul 6. Oke, adik-adik, kita mulai baca dari ayat yang ke-8. Judul perikopnya adalah tuduhan terhadap Stefanus. Ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ayat 9, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Oke adik-adik, kita lanjut ke ayat yang ke bagian yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Judul perikopnya adalah Stefanus dibunuh Saulus Akhir. Ayat 54, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jiwa mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang telah kita baca ini bercerita tentang Stefanus. Ya, seperti khotbah kita minggu lalu, ya, Kak Sartika dan Kalenta sudah menjelaskan bahwa ternyata ada 7 orang yang dipilih oleh para rasul atau murid-murid Yesus untuk membantu mereka dalam pelayanan jemaat mula-mula. Nah, ke-7 orang tersebut dipilih untuk melayani jemaat mula-mula. Ya, jadi mereka dipilih untuk melayani dalam
kegiatan atau pelayanan bidang diakonia atau sosial seperti saat ini. Nah, dari ketujuh orang tersebut adik-adik, ya, ada satu orang yang paling menonjol, ya. Nah, namanya sesuai dengan yang sudah kita baca, namanya adalah Stefanus. Stefanus ini melakukan tugasnya dengan taat, melakukan setiap tanggung jawabnya dengan baik, melakukan setiap tugas-tugasnya, ya, dengan penuh tanggung jawab. Nah, bahkan Stefanus juga dikenal menjadi seorang yang diberkati Tuhan, ya. Stefanus dikaruniai kemampuan untuk melakukan mujizat-mujizat, ya. Stefanus sama seperti murid-murid Tuhan Yesus atau rasul-rasul bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Sehingga akhirnya Stefanus disukai oleh para jemaat mula-mula, ya. Banyak orang-orang yang merasa diberkati oleh pelayanan Stefanus, ya, terutama karena Stefanus adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, adik-adik. Ya, jadi setiap dia berkata-kata, ya, dia berbicara dengan Roh Kudus, ya, sehingga banyak orang yang melihat Stefanus seperti melihat Roh Kudus atau malaikat. Nah, adik-adik, demikianlah ketika Stefanus juga menjadi seorang yang dicintai oleh jemaat mula-mula, ya, Stefanus juga menjadi seorang yang dibenci oleh ahli-ahli Taurat, oleh para Yahudi, ya. Dia dianggap sebagai orang yang menyebarkan ajaran sesat, yaitu ajaran tentang Tuhan Yesus. Ya, saking bencinya mereka nih adik-adik, ya, mereka bersepakat untuk membawa Stefanus ke pengadilan agama. Ya, mereka menyebarkan berita-berita bohong, ya, berita-berita palsu, sehingga akhirnya Stefanus dibawa ke mahkamah untuk diadili. Nah, bahkan di pengadilan agama pun adik-adik, ya, Stefanus mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan penuh hikmat, dengan penuh Roh Kudus, ya, sehingga sebenarnya Stefanus mampu menjawabnya. Nah, tapi rupanya karena orang banyak atau ahli-ahli Taurat tersebut sudah termakan dengan saksi-saksi palsu, berita-berita palsu, berita-berita bohong, amarah mereka sangat besar. Sampai akhirnya Stefanus ditarik keluar, dibawa keluar kota, dibawa keluar di tengah kota, ya. Stefanus akhirnya dilempari dengan batu. Ya, dilempari dengan batu, dan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, akhirnya Stefanus meninggal. Nah, tapi sebelum meninggal Stefanus sempat berdoa, ya. Dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, terimalah rohku. Dia berdoa dua hal adik-adik, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca. Yang pertama, ya Tuhan, terimalah rohku. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berdoa juga, ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa mereka. Ya. Nah, adik-adik, demikianlah Stefanus akhirnya mati, dan dia dikenal sebagai murid Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, yang taat sampai kepada dia meninggal, sampai kepada dia mati. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita mau belajar seperti Stefanus, yaitu sesuai dengan tema kita minggu hari ini. Tema kita minggu ini adalah taat sampai akhir. Ya, adik-adik, maksudnya apa? Maksudnya taat sampai akhir ini kita mau belajar, ya. Seringkali kita mengalami bosan, ya. Seringkali kita ngerasa males nih. Aduh, kok PR-nya banyak banget. Aduh, belajar di rumah lagi. Aduh, kebaktian di gerejanya kapan ya? Seringkali kita ngerasa bosan, kita ngerasa jenuh, kita ngerasa males gitu, ya. Adik-adik, ya, sama. Abang Noval juga ngerasain hal yang sama, adik-adik, ya. Nah, firman Tuhan hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa kita harus tetap taat. Taat apa? Ya, karena ternyata kenapa kita harus belajar di rumah, kenapa kita harus gereja di rumah, kita harus ibadah di rumah, itu semua adalah himbauan dari pemerintah, ya. Karena situasinya di luar sana masih belum aman untuk melakukan aktivitas atau kegiatan, ya, masih banyak persebaran virus. Nah, oleh karena itu kita harus tetap di rumah saja, ya. Nah, pertanyaannya adalah kemudian sampai kapan ya adik-adik, ya? Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, taat sampai akhir. Kita harus taat kepada himbauan pemerintah, kita harus taat kepada peraturan dari sekolah, yaitu sampai akhirnya nanti. Abang Noval juga nggak tahu akhirnya sampai kapan. Abang Noval juga nggak tahu entah minggu depan kah, entah bulan depan kah, atau bahkan 2 bulan lagi, atau bahkan mungkin sampai Desember. Kita nggak pernah tahu hal itu adik-adik, ya. Intinya kita harus taat. Terus gimana dong bang? Aku kan bosen, aku kan malas nih, ya. Terus gimana? Aku kan kangen sama teman-teman, ya. Nah, Abang Noval juga ngerti, ya. Mungkin diantara kita banyak yang malas, banyak yang kangen sama teman-teman, kangen ke gereja, kangen teman-teman sekolah juga gitu, ya. Nah, kita mau belajar juga dari Stefanus, ya. Ketika dia merasa takut, ketika dia merasa
bahwa dia sudah diadili oleh masyarakat banyak, dia apa adik-adik? Dia berdoa. Nah, Abang Novel juga mau ajak adik-adik sekolah minggu hari ini untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, kita berdoa sama Tuhan, kita curhat sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku kangen nih gereja di sekolah minggu di gereja sama teman-teman, sama kakak sekolah minggu, sama abang-abang sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya kita boleh cepat-cepat ya kebaktian di gereja lagi. Berdoa sama Tuhan ya, berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan biar diberi kekuatan, biar diberikan sukacita selalu. Walaupun di rumah aja, kita harus bersyukur, kita harus bersukacita kepada Tuhan. Ya, jadi itu adik-adik, tema kita hari ini adalah taat sampai akhir. Jadi kita sekali lagi sudah belajar dua hal ya. Yang pertama, kita harus taat sampai akhir. Kita harus tetap melakukan setiap tugas kita masing-masing, setiap tanggung jawab kita dengan taat. Ya, jangan melawan sama orang tua di rumah ya. Tugas-tugas yang sudah diberikan kerjakan dengan sukacita, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan ketika kita merasa bosan, ketika kita merasa malas, yang kedua jangan lupa yaitu berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menguatkan kita, supaya Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya, supaya kita tetap bersukacita, supaya kita tetap bisa melayani, supaya kita bisa tetap taat sampai akhir, menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kita dari awal sampai akhirnya nanti yang kita nggak tahu kapan. Oke adik-adik, contohnya seperti itu ya. Jadi Abang Novel mau kita tetap semangat, kita tetap bersukacita, kita tetap taat sampai akhir, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita, ya, dan juga kita mau berdoa kepada Tuhan. Itu saja adik-adik, sekali lagi kita mengucapkan sama-sama tema kita minggu ini, yaitu taat sampai akhir. Oke adik-adik, kiranya itu saja firman Tuhan kita hari ini. Untuk menutup firman Tuhan kita minggu ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar firman Tuhan mengenai cerita tentang Stefanus yang taat sampai mati ya Tuhan, yang akhirnya dia menjadi seorang yang mati martir. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk taat sampai akhir. Kami mau belajar melakukan setiap tugas kami masing-masing dengan taat. Kami mau melakukan setiap tugas kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Dan ajari kami Tuhan Yesus, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan Yesus. Ajari kami juga untuk selalu berdoa kepada Tuhan setiap melaksanakan tugas-tugas kami dengan taat, sehingga kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita, kami melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa surga, terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, sekarang kita lanjut ya. Silakan Kakak Dinda. Nah, terima kasih untuk Abang Novel yang udah membawakan firman untuk kita. Seperti yang tadi Abang Novel bilang, kakak sekolah minggu tuh mau kalian menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran perintah Tuhan Yesus, anak-anak yang dengar-dengaran perintah Papa Mama, yang selalu dengarkan nasihat mereka. Nah, untuk meresponi firman yang tadi dibawakan oleh Abang Novel, Kakak Dinda mau ajak kalian untuk angkat satu pujian. Kita mau nyanyi lagu T-A-A-T-T-A-R. Semuanya ikutin kakak sekolah minggu nyanyi ya. Musik bang. Dipersilahkan untuk Abang Gilbert doa penutup.
Terima kasih Kak Dinda atas lagu pujiannya. Adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita. Kita satukan hati kita berdoa. Kembali mengucap syukur karena Bapa di Surga yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kuasa-Mu yang luar biasa hingga pada saat ini kami telah menyelesaikan ibadah kami Bapa. Terima kasih telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati adik-adik kami Bapa. Terima kasih, semoga firman yang tadi telah disampaikan oleh Bang Nova dan lagu-lagu pujian bisa adik-adik kami terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk hasil ujian adik-adik kami Bapa. Engkau yang berkati setiap apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Semoga hasil-hasil ujian tersebut bisa mendapatkan nilai yang memuaskan hati orang tua mereka, terlebih memuaskan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Papa dan Mama kami, Papa dan Mama adik-adik sekolah minggu kami. Engkau yang berkati Bapak, Engkau yang berkati pekerjaannya, Engkau yang berkati apa yang telah dilakukan oleh keluarganya Bapak untuk menghidupi kecukupan adik-adik kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk gereja ini. Engkau yang berkati pelayanannya Bapak, Engkau yang berkati orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ini Bapak. Semoga pelayanan ini bisa mengharumkan nama Tuhan, terlebih bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, hari ini juga kami berdoa untuk negara kami Bapak, Indonesia. Engkau yang berkati pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Engkau yang berkati Bapak. Dan juga Engkau juga berkati untuk virus-virus yang bertebaran ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyembuhkan Bapa setiap orang-orang yang terkena virus ini. Engkau juga yang lawat mereka ya Tuhan. Kiranya pandemi ini agar segera cepat berlalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik atas kuasa-Mu yang luar biasa. Kami mau tutup ibadah ini. Dari segalanya ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, supaya kami layak masuk kerajaan-Mu dan layak menerima berkat-berkat-Mu. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapa Shalom adik-adik. Untuk aktivitas selanjutnya akan dilanjutkan oleh Katika. Katika, lanjut. Terima kasih Abang Gilbert untuk doa tutupnya. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk melakukan aktivitas. Aktivitasnya apa Katika? Aktivitas kita minggu ini adalah membuat video. Videonya apa Katika? Tadi kan Abang David, Kakak Dian, sama Kakak Dinda udah nyanyiin lagu TAAT Taat. Nah, di sini Kakak Tika mau adik-adik semua di rumah membuat video lagu TAAT Taat dengan gerakannya. Contohnya TAAT Taat gitu. Diterusin sampai selanjutnya. Nah, nanti adik-adik boleh suruh papa mamanya untuk ngerekamin. Boleh juga diajak adiknya, abangnya, kakaknya, mama atau papa, tante, opung, semua yang ada di rumah boleh diajak biar rame. Jangan lupa dikerjain. Karena apa? Karena nanti Kakak Tika akan upload video adik-adik semua di YouTube Sekolah Minggu. Terus kalau udah bikin dikirim kemana Kak Tika? Nah, kirimnya itu ke Facebook Sekolah Minggu atau di grup WhatsApp Orang Tua Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Boleh suruh mama papanya untuk upload. Jadi Kakak Tika mau adik-adik kelas kecil dan kelas besar membuat video semenarik mungkin, gerakannya juga semenarik mungkin.
karena nanti akan dilihat oleh orang-orang banyak dan teman-teman yang lain. Oke, jangan lupa dikerjain. Selamat hari Minggu dari Kakak Tika. Hai adik-adik, gimana tadi ibadahnya? Pasti seru kan? Pasti dong, ya kan? Nah kan tadi Kakak Tika udah ngejelasin aktivitas kita untuk minggu ini apa. Nah adik-adik jangan lupa ya, dikerjakan. Nah kalau adik-adik sudah selesai mengerjakannya, adik-adik jangan lupa foto bareng aktivitasnya dan adik-adik share ke Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Oke, jangan lupa ya. Dan yang kedua, Kakak Cynthia mau ingetin lagi nih ke adik-adik. Minggu depan kita masih tetap ibadah online di rumah saja. Oke? Nah, terus adik-adik harus tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan selalu agar adik-adik tidak gampang terkena penyakit. Oke? Oke dong. Dan yang terpenting, adik-adik harus tetap di rumah saja, ya. Nah, sekian dari Kakak Cynthia dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Bye-bye.